Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Taufik, MC, selaku dosen mata kuliah Psikologi Anak, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizda Sifa Helmianti dengan NIM akhir 071 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dalam hal ini, kelompok kami akan memaparkan salah satu materi, yaitu mengenai perkembangan emosi sosial anak. Boleh di next? Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Cynthia Rizky Fadila dengan NIM akhir 040, lalu yang kedua Indri Nirwana Putri dengan NIM akhir 045, Adinda Lutfi Rahmadi dengan NIM akhir 057, Krisna Jati Ardiwi dengan NIM akhir 059, dan saya sendiri Rizda Syifa Helmianti dengan NIM akhir 071. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Cynthia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Emosi merupakan suatu perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika seseorang dalam keadaan atau interaksi yang penting baginya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraannya. Salah satu cara paling umum untuk mengklasifikasikan emosi adalah sebagai positif atau negatif, menurut Schumann dan Scherrer pada tahun 2014. Adapun emosi positif meliputi antusiasme, kegembiraan, dan cinta. Emosi negatif meliputi kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan. Meskipun emosi terdiri dari lebih dari komunikasi, pada masa bayi, aspek komunikasi berada di garis depan emosi. Lalu selanjutnya ada pengertian perkembangan emosi sosial. Perkembangan emosi sosial anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Perkembangan emosi sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga saat membahas perkembangan emosi, maka harus bersinggungan dengan perkembangan sosial. Begitu pula sebaliknya, saat membahas perkembangan sosial, maka harus melibatkan emosional, sebab keduanya terintegrasi. Menurut Harlock, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial, terutama yang didapat dari tuntutan kelompok serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indri, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri perkembangan emosi dan kepribadian anak kecil. Yang pertama itu ada diri. Tahap psikososial Erikson yang terkait dengan anak usia dini adalah inisiatif versus rasa bersalah. Selama masa kanak-kanak awal, anak-anak menggunakan keterampilan persepsi, motorik, kognitif, dan bahasa mereka untuk membuat sesuatu terjadi. Pemahaman diri dan pemahaman orang lain pada studi penelitian terbaru mengungkapkan bahwa anak-anak lebih sadar secara psikologis terhadap diri mereka sendiri dan orang lain daripada yang diperkirakan sebelumnya. Lalu yang kedua ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional pada masa kanak-kanak memungkinkan mereka untuk mencoba memahami reaksi emosional orang lain dan mulai mengendalikan emosi mereka sendiri. Yang pertama ada mengekspresikan emosi, yang kedua ada memahami emosi, dan yang ketiga ada mengatur emosi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan ciri-ciri lain dari perkembangan emosi dan kepribadian anak kecil. Yang ketiga ada pengembangan moral. Perkembangan moral melibatkan mengembangkan
pikiran, perasaan, dan perilaku berkenaan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang harus dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang lain. Yang keempat, ada jenis kelamin. Peran gender adalah seperangkat harapan yang menentukan bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, dan merasa. Selama bertahun-tahun prasekolah, sebagian besar anak semakin bertindak dengan cara yang sesuai dengan peran gender budaya mereka. Lalu, ada perilaku sosial emosional pada anak. Menurut Mariston pada tahun 2012 menyatakan bahwa pada usia 5-6 tahun anak berada dalam tahap prakarsa versus rasa bersalah dalam teori psikososial menurut Erikson. Tahap ini berlangsung selama masa prasekolah ketika anak-anak memasuki dunia sosial yang luas. Mereka dihadapkan pada tantangan baru yang menuntut mereka untuk mengembangkan perilaku yang aktif. Anak-anak diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap perilaku, tubuh, hewan, dan lain sebagainya. Namun perasaan bersalah muncul apabila dianggap tidak bertanggung jawab dan akan merasa sangat cemas. Selama masa anak-anak, awal anak-anak semakin memahami suatu situasi dapat menimbulkan emosi tertentu. Ekspresi wajah mengindikasi emosi tertentu dan emosi dapat mempengaruhi perilaku serta dapat mempengaruhi emosi orang lain. Menurut Ensor, Spencer, dan Hughes dalam buku Sandrock pada halaman 281 menyatakan bahwa pemahaman emosi anak-anak terkait dengan perilaku prososial mereka. Pada usia 4-5 tahun, anak-anak memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran sehingga mereka perlu mengelola emosi-emosi mereka agar dapat memenuhi standar sosial. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Krisna Jati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya ada jenis-jenis perilaku sosial pada anak. Prolog 1980 pada halaman 116 berpendapat bahwa perilaku sosial pada awal masa kanak-kanak yang tampak pada anak usia 2-6 tahun yaitu 1. Meniru, 2. Persaingan, 3. Kerjasama, 4. Simpati, 5. Empati, 6. Dukungan sosial, 7. Membagi, 8. Negativisme, 9. Agresif, 10. Perilaku berkuasa, 11. Memikirkan diri sendiri, dan yang terakhir merusak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai jenis-jenis perilaku emosi pada anak. Menurut Harlock, pada tahun 1978, pada halaman 215 berpendapat bahwa perilaku emosional anak meliputi 9 aspek, yaitu rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka, cita, rasa ingin tahu, dan gembira. Interaksi sosial yang baik dengan lingkungan anak dapat mengatur emosinya dengan menunjukkan beberapa emosi positif. Tetapi, jika lingkungannya tidak memberi kenyamanan kepada anak, maka anak akan menunjukkan perilaku atau emosi marah, sedih, takut, kaget, dan sebagainya. Perilaku emosi mempengaruhi perilaku sosial anak. Jika emosinya terganggu, maka perilaku sosial akan muncul. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.